Alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para asatid, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita al-mukarram Ustaz Jaka Suganda, Ustaz Abdul Ghafur, Ustaz Haji Suryana, Ustaz Arif Muttaqin, Ustaz Hamim Mahfudin, Ustaz Sufriyadin. Kita doakan semoga para guru-guru kita, para ustadz kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah barokah ilmunya, Allah tambah mustajab doa-doanya. Ketua DKM masih Jamiah Ikhlas, Bapak Ustadz Edi Kasa SPDI yang sama-sama kita hormati. Ketupang dan Waketupang, Bapak Dahlan dan Bapak Haji Heri yang sama-sama kita hormati. Para tokoh masyarakat, Bapak Haji Pelusur, Bapak Haji Hasan Asy'ari MPD yang sama-sama kita hormati. Aparatur pemerintah, para pejabat yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Kadus, Bapak RK, Bapak RT, Pilusus, Bapak RK Adin sebagai merangkap Husnul Bait pada saat ini. Semoga hajatnya, niatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang insya Allah kita pada kesempatan malam ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang telah mentakdirkan kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, memenuhi undangan Bapak RK Adin. Ialah kita bersama-sama bertawasul, bermunajat dan melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah dalam rangka memberikan nama cucu beliau, menggunting rambut cucu beliau yang bernama Ananda Muhammad Uki Kafila, dengan harapan semoga Ananda Muhammad Uki Kafila menjadi anak yang saleh, yang bisa menjadi sebab orang tuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, jadi Ananda Muhammad Uki Kafila ini cucu dari Bapak RK. Betul kali ya? Pak RK cucu ya? Berarti kalau cucu Pak RK, berarti ini tanda Pak RK udah tua. Berarti sah dipanggil engkong gitu. Sah. Engkong RK. Mulai dari kanan ya. Jangan, masih muda orangnya mah. Kita doakan mudah-mudahan nanti ada semuanya mendapatkan keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Singkat saja hadirin, yang mengerokok apa pengerokok aja ya, diterusin, mau silakan nyundut, yang makan yang minum nggak apa-apa, santai aja. Yang nyuntik asal jangan ngobrol, itu tahu Pak Gubernur.
dalam Al-Quran ada 3 ayat yang diturunkan secara bergandengan perintahnya, yang tidak akan diterima oleh Allah pengamalan itu kalau tidak dua-duanya yang bergandengan itu dilaksanakan. Kalau cuma satu saja, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ayat pertama ialah aqimus shalah wa atuz zakah. Ini bergandengan. Pak, masih hidup. Sampai kantong. Ini bergandengan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kalau salah satu yang dilaksanakan, yang satunya enggak, maaf, itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, rajin salatnya, tekun salatnya, tapi zakat enggak ditunaikan, maaf, salatnya akan ditolak oleh Allah. La salata liman la zakatalah. Tidak akan diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat. Tentu tanda petik nih. Buat siapa? Buat mereka yang sudah sampai batas waktunya, sampai ketentuannya untuk membayar zakat. Orang yang sudah memang batas ketentuan fikih wajib membayar zakat. Kalau dia tidak zakat, maaf ini agak pahit nih ngaji nih. Ya, saya ngaji agak pahit nih. Ya, makin pahit dikit ya. Biar jamu pahit tapi bikin sehat badan. Ustaz Gafur sehat. Sholatnya rajin, tapi dia satu sisi maaf sudah sampai nisabnya hartanya, sudah sampai haul hartanya. Nanti kita ngajak apa itu nisab apa haul ya. Sudah batas waktunya dia membayar zakat. Secara fikih sudah saatnya dia bayar zakat, tapi dia tidak bayar zakatnya, dia enggak menunaikan zakatnya, maaf, sholatnya tidak diterima. Usal kejem amat. Dia bukan nak kejem, hadisnya begitu. La sholata liman la zakatalah. Lalu bagaimana mereka yang belum sampai haulnya, belum sampai nisabnya enggak zakat? Ya enggak apa-apa, sebab dia tidak wajib. Paham ya? Yang wajib mereka yang sudah sampai batas waktunya untuk mengeluarkan zakat. Nih ayat pertama, aqimus shalah wa atuz zakah, bergandengan. Singkat aja keterangannya. Lalu yang kedua, bab nanti bukan itu tujuan kita ya. Yang kedua yang ayat bergandengan yang tidak akan diterima kalau enggak dua-duanya dikerjakan ialah atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kepada Allah taat, dengan Rasul yang membangkang, maaf, ketaatannya kepada Allah akan ditolak. Kepada Rasul dia taat, tapi kepada Allah dia membangkang, ketaatan kepada Rasulnya pun akan ditolak. Ini bergandengan, mesti dua-duanya dilaksanakan. Atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dua. Yang ketiga, ayat yang bergandengan yang mesti dikerjakan, ditunaikan dua-duanya, anishkurli waliwalidaika. Ini keterangannya Bapak bisa lihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Dia bersyukur kepada Allah, tapi maaf, dia nggak pernah bersyukur kepada orang tuanya. Sungguh syukur kepada Allah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salatnya, ibadahnya tekun, mengabdi dia kepada Allah. Puasanya, tahajudnya, sedekahnya, ibadah kepada Allah. Tapi dengan orang tuanya membangkang, menyakiti hati orang tuanya. Mentang-mentang duitnya banyak, mentang-mentang hartanya banyak, orang tuanya udah kayak budak, udah kayak pembantu. Mentang-mentang orang kaya, orang tuanya yang masih miskin, orang tua yang gak punya udah dianggap ya kayak pembantu. Disuruh-suruh dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Taatnya kepada Allah, tapi tidak taat kepada orang tua. Maaf, ketaatan kepada Allah akan ditolak. Anishkurli wali walidaika, bersyukur kepadaku kata Allah, dan juga bersyukur pada kedua orang tua. Ini bergandengan sebenarnya. Oleh karena kita doakan Ananda Muhammad Uki Kafila ini termasuk orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah pun mampu bersyukur pada kedua orang tuanya. Amin. Iya robbal, iya robbal. Bapak hadirin para jemaah, kebanggaan tersendiri buat orang tua apabila dia mempunyai anak yang soleh. Kebanggaan tersendiri buat orang tua apabila dia mempunyai anak yang berbakti. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya. Hingga keberkahan buat anak bapak yang berbakti kepada orang tua itu bisa viral di langit walaupun gak viral di bumi. Anak yang berbakti kepada orang tua bisa menjadi penduduk langit walaupun dia tinggal di bumi. Paham ini, paham? Apaan? Dari bumi. Langit ono. Iya. Walaupun dua kayak langit tapi cuma beda. Ini maaf, yang dimaksud ini yang dia viral di langit, walaupun dia viral di bumi, terkenal di langit, termasuk penduduk langit. Walaupun dia terkenal di bumi ialah Uwais Al-Qarni. Bapak tentu dengar riwayat sejarah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu Bapak orang yang hidup sejaman dengan Nabi tapi tidak tergolong sahabat. Dia tergolong tabiin. Ini yang kalau ngaji subuh awal-awal masih ingat saya pernah jelasin tuh. Ada yang namanya sahabat, ada yang namanya tabiin, ada yang namanya tabi'it tabi'in. Ingat, bapak ngaji itu ya. Ini mula-mula. Apa itu sahabat? Sahabat orang yang sejaman dengan Nabi dan dia berjumpa dengan Nabi. Siapa yang tabiin? Tabiin orang yang hidup sejaman dengan Nabi, tapi dia nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat Nabi. Ini termasuk Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang pernah berusaha ingin berjumpa dengan Rasul. Al-Qarni ini, maaf, orang Yaman. Ya, orang Yaman. Tapi cintanya dengan Rasul begitu hebat. Uwais Al-Qarni nggak punya saudara, nggak punya kerabat. Dia hanya punya satu ibunya yang tua renta, yang sudah lumpuh dan buta. Kalau sekarang ini seperti Aminah Cendra Kasih dah. Udah lumpuh, nggak bisa melihat. Ya. Ini mah Uwais Al-Qarni Ustaz, bukan Sidul. Ya. Ini contohnya itu mah penyakitnya begitu gitu. Sudah tua ibunya nggak bisa jalan, lumpuh dan matanya buta. Tapi betapa Uwais Al-Qarni ini, masya Allah, masya Allah. Sampai-sampai Rasul itu pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau kamu ketemu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarni,
minta doanya, minta istighfarnya. Subhanallah Bapak, Sayyidina Umar orang yang dijamin masuk surga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang dijamin masuk surga. Bahkan sampai Nabi mengatakan, "Ana Madinatul ilmi wa ali babuha." Aku gudangnya ilmu, Ali adalah merupakan pintu-pintunya. Tapi sampai Rasul berpesan, kalau kamu nanti ketemu Uwais Al-Qarni, maka minta doanya, minta istighfarnya, minta dipohonkan ampun kepada Allah oleh Uwais Al-Qarni. Begitu mulia kedudukan Uwais Al-Qarni. Ternyata di Yaman, Uwais Al-Qarni hanya orang miskin, pengembala kambing. Kalau bahasa kasar tukang ngangon kambing, beda angon. Tukang ngangon kambing, orang miskin, nggak punya saudara, punya orang tua, emaknya atau waktunya udah lumpuh buta pula. Dia begitu mengabdi, kecintaannya kepada Rasul begitu hebat. Sampai akhirnya ada amanat dari ibunya itu pengen berangkat haji. Ini Ibu Uwais Al-Qarni pengen berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Saat itu belum ada kapal terbang, belum ada Grab, belum ada Gojek. Onta hanya bukan orang-orang kaya yang punya kendaraan onta. Objek itu orang, ya kalau sekarang kan mobil mewah dan sebagainya hanya orang-orang tertentu. Dulu itu onta itu bukan kendaraan mewah pada saat itu. Orang-orang biasa nggak bisa, dia nggak kuat dia beli onta. Tapi ibunya ini pengen berangkat haji, bingung Uwais Al-Qarni. Apa yang terjadi? Sejarah riwayat menceritakan Uwais Al-Qarni itu beli anak lembu. Ngerti lembu nggak? Ya kebo, lembu bukan lembu yang orang dimakan lembu tuh, mati di kali. Tapi lembu ya, yang kecil. Anehnya, ya bukan dia dah, eneng macam itu. Lembu ya, apa kita pokoknya itulah pokoknya ya. Oh itu dah pokoknya. Itu Uwais Al-Qarni anehnya bikin kandang anak lembunya di atas bukit. Tiap hari dia anterin, dia bawa itu ke atas bukit, kemudian dia turun bawa anak kambing. Tiap hari dia panggul, Orang-orangnya makin aneh nih. Di Yaman ini orang gila kali Uwais Al-Qarni ini. Anak lembu kok dipanggul-panggul begitu, ya bukan bikin kandang yang dekat rumahnya biar gampang, di atas bukit. Sampai 8 bulan bolak-balik tiap hari tuh nganterin kambing, nganterin lembu sampai besar. Ternyata pada tiap hari dia naik turun bukit ngebawa itu lembu, makin besar, tenaganya menjadi kuat, terbiasa manggul. Nah ini rupanya sampai pada musim haji itu Uwais Al-Qarni menggendong ibunya berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, Masya Allah. Dari Yaman ke Mekah berjalan kaki, tandus padang pasir, ganas medannya, menggendong ibunya demi baktinya kepada orang tua. Masya Allah. Demi baktinya kepada orang tua, digendong sampai dia melaksanakan ibadah haji, pulang pergi Yaman Mekah. Oleh karena ngabdinya, baktinya pada orang tua ini, sampai-sampai Uwais Al-Qarni dikatakan oleh beliau Rasul termasuk orang penduduk langit, terkenal di langit walaupun di bumi enggak terkenal. Sampai Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasul meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, minta istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Masya Allah, Masya Allah. Menandakan betapa derajat tinggi Uwais Al-Qarni ini. Sebab apa? Bab baktinya kepada orang tua. Maka semoga Ananda Muhammad Uki Kafila mendapatkan keberkahan dari Uwais Al-Qarni ini. Amin. Maaf Bapak para jemaah ya. Orang maaf kalau dosa minum-minuman keras, maaf nih, hukumnya nanti di akhirat. Dosa dia main judi,
Kalau kagak taubat sampai mati, nanti dihukumnya di akhirat. Tapi kalau dosa kepada orang tua, apalagi dosa kepada emak, berani nyentak hati emak, berani nyuruh emak, berani ngomelin emak, enggak sampai nunggu dia akhirat, di dunia itu diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya mudah-mudahan kita doakan Ananda Muhammad Uki Kafila ini menjadi anak yang soleh, mendapatkan keberkat Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit penduduk langit, sampai-sampai riwayat menceritakan ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, itu Yaman penuh banyak orang-orang yang tidak dikenal yang memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, menggali kuburnya. Rupanya malaikat-malaikat Allah yang mengurus jenazah Uwais Al-Qarni, karena memang dia adalah merupakan penduduk langit yang terkenal di langit sesuai sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, semoga kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kopi udah mulai muter, ini yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita doakan semoga apa yang diajarkan oleh Pak RK, apa yang beliau keluarkan, harta yang beliau keluarkan buat acara pada malam hari ini diganti oleh Allah dengan harta yang barokah dan berlipat ganda. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian akhiran